hal yang paling buat wow buat saya pertama kali adalah ketika nanti kalau Bang Theo tampilkan ya, Hmm. itu di nomor 58 dari kolom tersebut. Waktu UTC ya, Hmm. itu Widi Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi, ngajak Widi keluar. Hmm. Bukti ini menegaskan bahwa peristiwa dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan itu benar tidak ada, sebagaimana sudah sejak awal saya sampaikan, ya, bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan peristiwa ini laka lantas, tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, ya, dipaksakan memang, gitu loh. Jadi dengan adanya bukti ini, Bang Theo, maka sebenarnya kita sudah game over. Dengan bukti ekstraksi HP dari ponsel Vina ini, kata kuasa hukum Saka Tatal ini, ia mengatakan bahwa ini sudah game over, artinya sudah selesai masalah ya, teman-teman ya. Karena di sini ya, jika kita lihat nanti ya teman-teman, pastinya kita akan bengong. Apa sih isi dari ponsel dari Vina tersebut setelah diekstraksi? Teman, mari kita tonton videonya teman-teman. Ya, jangan dilewati ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dokumen ekstraksi itu sudah ada di saya, ya. Tetapi luput dari perhatian saya karena saya lebih berfokus kepada putusan, dokumen putusan. Jadi saya membaca semua putusan perkara ini. Putusan 16 untuk Saka Tatal, putusan 3 untuk Rivaldi dan kawan-kawan, putusan 4 untuk Hadi dan kawan-kawan, gitu loh. Saya baca semua putusan itu, dan di dalam tiga perkara tersebut sama sekali tidak ada bukti, baik keterangan ahli maupun bukti surat terkait dengan percakapan handphone, gitu loh. Jadi karena tidak ada bukti terkait itu, saya jadi mengabaikan saja keterangan data yang ada itu ya, data tentang ekstraksi itu. Ya misalnya yang menjadi hal yang seragam dari tiga putusan itu, Bang Theo, adalah bahwa perencanaan itu ada pada Dani. Dani mengirim SMS kepada Sudirman, terus diteruskan kepada Saka Tatal. Isi SMS itu adalah untuk menyerang Eki, ya. SMS itu tanggal 17 Agustus 2016, 10 hari sebelum peristiwa. Gitu. Tetapi tidak ada itunya, Bang Theo, nggak ada bukti dilampirkan. Jadi bukti dilampirkan untuk memperkuat perencanaan itu oleh Dani, ya, itu nggak pernah ada dalam tiga berkas perkara tersebut. Gitu. Sehingga itulah kenapa saya sebelumnya tidak tertarik dengan bukti ekstraksi itu, gitu. Sampai kemudian ketika Mega dan Widi bersaksi sejak PK Saka Tatal menyampaikan bahwa mereka masih sempat berkomunikasi dengan handphone ya, pada waktu itu masih BlackBerry, BlackBerry SMS ya, itu Widi menjelaskan bahwa pada pukul 22 lewat dia masih berkomunikasi dengan Vina, bahkan Vina mengajak. Ini nanti ada bukti ekstraksi ya teman-teman ya, jadi kita lihat nanti ya, di situ ada bukti ekstraksi itu dari HP-nya, dari ponselnya Vina ya teman-teman ya, nanti kita lihat. Widi untuk keluar kan, itu jalan keluar, dan Widinya nggak mau karena takut dimarahin pacarnya. Nah, ditambah saya terstimulus oleh pernyataan Raja Indragiri. Raja Indragiri bilang bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terduga pelaku lah, ya kan. Nah, karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu. Gitu. Saya punya barang itu, kemudian mulailah saya buka, saya baca. Oh, jadi ini tuh sudah punya barang atau sudah ada data ekstraksi itu mungkin gitu ya teman-teman ya. Hal yang paling buat wow buat saya pertama kali adalah ketika nanti kalau Bang Theo tampilkan ya, itu di nomor 58 dari kolom ada tersebut. hal yang di kolom, wow di nomor 58 ya teman-teman, ada hal yang wow. Ini apa, coba kita lihat ya, kita tonton ya. Ada pesan ya, pesan teks yang di situ jelas tertulis Widi, pesan teksnya gitu. Isun sudah di rumah Widi. Nah, artinya Widi ada yang mengaku di persidangan ada di mana pagi ya, Isun udah di rumah Widi ya. Isun itu saya kayaknya ya, Isun sudah di rumah Widi gitu ya. Ini mungkin dari Vina itu sebagai sahabatnya Vina, ternyata benar karena di pesan teksnya itu ada nama Widi gitu. Ya, jadi keterangan Widi ini tidak berdiri sendiri ya. Saya telusuri di bagian atas dari keterangan tersebut di tanggal yang sama, tanggal 27 Agustus 2016. Nanti kalau bisa ditampilkan oleh Mas Theo itu di nomor 55 ya. Di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Saka Tatal. Intinya begini, bahwa di
pukul 15 lewat 14 lewat 10 detik waktu UTC, ya, itu Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi, ngajak Widi keluar. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi. Mau nggak Meg, ntar dijemput sama kita gitu ya. Mau nggak Meg itu maksudnya Mega gitu ya, Meg gitu ya mungkin ya. Cuman itu harusnya nggak pakai X, harusnya pakai G kan gitu, tapi Meg gitu ya. Jadi mau nggak Max ntar dijemput sama kita di persidangan gitu. Nah, itulah kemudian kata saya ini valid, keterangan Widi dan Mega ini valid, otentik, dan sangat kuat sekali ya, karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan, tapi didukung oleh bukti saintifik. betul, gitu. betul Jadi bukti sekali. saintifik ini ya, saintifik evidence ini mengalahkan, kekuatannya itu mengalahkan bukti-bukti lainnya. Gitu. Ya, dia kalau sebagai bukti, dia bukti yang seterang matahari. Gitu loh. Ya, bukti seterang matahari. Ya iya, ini kan HP ya, bukti chat ini memang sangat penting sekali ya untuk membuktikan bahwa selama ini kayak Widi dan Mega juga kan dia memberikan sebuah kesaksian ya. Jadi banyak pihak juga yang mengatakan atau yang berasumsi bahwa Mega dan Widi ini mungkin bisa jadi ya hanya dibuat-buat keterangannya kan gitu. Akan tetapi jika sudah ada seperti ini kan suatu bukti juga gitu ya. Ada chat dari Vina, jam berapanya nanti dikorelasikan ya, disinkronkan sama keterangannya Widi itu benar nggak sama ekstraksi atau isi chat Vina tersebut gitu ya. Nah, jadi ini kan berbeda ya dengan kronologi yang BAP. Beda jauh, karena gini Bang Theo, kalau berdasarkan putusan dari 3 perkara tersebut, itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15. Jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang, ya, saya belum lupa menjelaskan. Waktu tadi kan UTC-nya jam 15 lewat 14 menit lewat 10 detik. UTC itu adalah waktu global. Betul, waktu global, itu yang tadi yang ada di chat itu 15 titik berapa gitu ya. Kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat itu ditambah 7 jam. Jadi kalau 15 ditambah 7 itu ketemunya adalah 22. 15 tambah 7 22 berarti jam 10 malam ya. Jam 10, berapa titik berapa lewat berapa gitu ya. 7 jam ya, tambah 7 jam ya 22. Jadi waktunya persis dengan waktu di mana Widi menyampaikan kesaksian dia menerima pesan dari Dina gitu. Jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB. Nah, tadi kita kembali lagi yang di Mas Theo sampai tanya apa terakhir? BAP. Oh, BAP. Berbeda, ya. Oke, berbeda BAP. Jadi dalam putusan 3 perkara ini, Mas Theo, itu menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21.15. 21.15 itu motor Eki yang membonceng Vina di Uber oleh motor lainnya. Ya kan? Sampai kemudian di pukul 21.15. Itu tadi masih ada chat jam 22, berarti kan 22 lewat berapa gitu ya? Lewat 10 atau lewat berapa tadi ya? Kan tidak mungkin. Kalau masih ada chat jam segitu, tapi jam 22, terus jam 21 udah mulai terjadi kejar-kejaran itu, 21 lewat berapa gitu ya? Mana mungkin jam segitu masih chat seperti itu gitu ya? Di Pertalur pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom, dianiaya, dibunuh si Eki, diperkosa Vinanya, dibawa lagi ke Pertalun, diletakkan seolah kecelakaan. Gitu loh. Rangkaian peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21.15. Sejak pukul 21.15. Iya. Sementara pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup. Pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup, masih ada komunikasi. Kan gitu ya? Gitu. Ya. Berarti apakah bukti ini menunjukkan bahwa kasus ini itu kecelakaan atau gimana, Pak? Oh iya, bukti ini menegaskan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan itu benar tidak ada, sebagaimana sudah sejak awal saya sampaikan. Bahwa saya berkeyakinan ini laka lantas. Gitu. Jadi saya mendapatkan bukti-bukti baru, bukti-bukti baru yang menambah keyakinan saya, ya, bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan peristiwa ini laka lantas, tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, dipaksakan memang. Gitu loh. Jadi dengan adanya bukti ini, Bang Theo, maka sebenarnya kita sudah game over. Wow, game over teman-teman ya. Ini bilang game over katanya. Kita sudah case close. Gitu loh. Sudah, nggak perlu lagi, nggak penting. Nggak penting, nggak perlu lagi argumen yang lain. Mantap ini. Udah selesai. Mau ngomong soal si Anu lihat ini, si itu lihat ini, ya kan, kata si Atu, udah penting, udah selesai. Titik. Udah ada, sudah tidak dalam posisi koma. Sudah dalam posisi titik. Mantap. Wow, keren teman-teman ya. Jadi dengan adanya bukti ini memperkuat katanya gitu ya, bahwa ini kasus ini
adalah kecelakaan itu menurut kuasa hukum Saka Tatal dan tidak ada ruda paksa atau pembunuhan tadi ya. Oke teman-teman, mungkin ini bisa membuat atau membuka lebar-lebar hati siapapun yang mungkin masih berpikir bahwa ini pembunuhan gitu ya. Akan tetapi ini baru katanya kuasa hukum Saka Tatal. Kita lihat apa yang terjadi nanti di akhir kasus ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.